Assalamualaikum. Dokter Satin Panda bilang, untuk sehat skala jangka panjang, kita mesti punya keteraturan hidup, keteraturan ritme biologis, dan subhanallah, berkah dari Allah, alaminya ya, sel-sel di tubuh kita itu dari waktu ke waktu sudah punya mekanismenya untuk sinkronisasi ritme-ritme biologis, supaya terbentuk keteraturan itu, dan ada jam biologis gitu, ada juga jam dinding dan jam beker, tapi itu kejatuhan. Nggak ada ritme harian aku ya yang disebut ritme sirkadian. Pada tahu kali ya, kalau sampai di sini. Nah, pemahaman itu sebenarnya bisa loh memunculkan kiat-kiat sehat. Tapi sebelum itu, kita lanjutin dikit lagi lah. Soal sinkronisasi ritme biologis budi. Sinkronisasi itu kapan terjadinya? Menurut pakar, ini terjadi saat pergantian gelap ke terang di pagi hari, saat subuh, dan saat pergantian terang ke gelap saat maghrib. Indeksnya di situ. Masing-masingnya itu waktunya sekitaran 1 jam gitu kalau di daerah tropis. Nah, buat yang muslim ya, sekitar itu. Salah satu hikmahnya sholat subuh dan maghrib, antara lain juga terkait ini mestinya. Untuk sinkronisasi ritme biologis kita. Dan berdasarkan hadis Nabi, ada lagi tuh ya, yang lain. Yaitu dimakruhkannya untuk tidur di waktu-waktu peralihan tersebut. Karena kalau kita tidur di saat-saat itu, sinkronisasi bisa nggak optimal, walau a'lam. Kalau orang diisolasi di gua atau di mana gitu, sering blank sama sekali, nggak tahu waktu aku pergantian siang malam malah siang, sinkronisasi itu bakalan ambiar dan kitanya pun tidak akan bisa hidup normal selayaknya manusia biasa. Gitulah sikapnya. Nah, selanjutnya adalah ditemani oleh para pakar ya, yaitu pakar kesehatan, bukan pasar judi online. Bagaimana sih ritme hormonalnya manusia sepanjang waktu 24 jam itu? Ternyata itu ada pola-polanya, ada keteraturannya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi-strategi sehat. Termasuk ya yang di judul kita itu tadi. Apa iya pagi hari itu bisa menjadi waktu yang paling sulit untuk bakar lemak? Kalau benar, fakta, bukan mitos, ini akan banyak hikmahnya. Orang yang kurus gitu ya, jadinya kalau pengen bakar lemak, pengen lebih gemuk, kalau olahraga di mager ya kebaiknya mending di pagi hari aja sekalian, supaya nggak bakar lemak banyak-banyak. Sebaliknya, orang yang kegemukan pengen kurus, olahraganya mau nyasar bakar lemak, mestinya cari waktu lain. Cuman kebagian, mending ditunggu rada siangan dikit, atau siang, sore, malam sekalian. Tapi sebenarnya ya itu bener apa enggak sih? Fakta atau mitos? Nah, bisa jadi ya ini ada benarnya juga. Bukan mitos 100%, tapi juga sebenarnya mestinya nggak pasti 100%. Yaitu kalau menurut pakar-pakar yang mendalami masalah ritme sirkadian tadi itu. Penentu utamanya apa? Pola hormonal. Ya, ritme sirkadian yang standar. Alaminya ya, manusia itu saat pagi dia akan dibangunkan oleh sistem hormonalnya dengan berbagai cara. Salah satunya, tubuh kita akan sekresi banyak-banyak hormon kortisol. Nah, hormon kortisol sering dibilang hormon stres. Ya, ini sinyal utama untuk siaga satu. Jadi dia benar akan bikin melek. Tidak cuma meninggi di pagi hari, dia itu akan amat meninggi kalau kita mengalami stres atau mengetahui ada bahaya apa gitu lah ya. Entah itu binatang buas ya, atau diuber debt collector. Ya ini bikin kita jadi siap tempur atau siap kabur. Nah untuk kesiapan itu gula darah ditinggikan. Bakar lemak di stop. Siap kompor ini biasanya kalau ternyata yang muncul bahaya itu bahaya kelas semen. Siap kabur kalau ternyata yang datang tinggal. Gitulah ya kira-kiranya. Walaupun untuk orang tertentu, mertua itu bisa lebih nggak bisa dilawan daripada tinggal, tapi itu tidak cerita lagi. Mending beli aja lah kortisol ya. Jadi ini realita pertama nih tentang kortisol. Dia akan menunggu tinggi banget kalau kita terlanda stres. Lebih tinggi daripada di pagi hari atau di jam berapapun juga saat keadaan normal. Dan saat kortisol meninggi, gula darah meninggi, bakar lemak berhenti, dan lain-lain, segenap pembenahan dan diri di tubuh kita itu juga minimal. Kayak tentara gitu lah ya. Saat siaga satu ya mereka nggak terlalu mikir grooming, nggak mikir mandi, nggak mikir gosok gigi, dan juga nggak mikir pernah rapiin ini dan itu. Fokusnya siaga satu dulu, siap tempur, siap beban. Yang parah banget untuk kesehatan jangka panjang itu kalau kita kena yang namanya chronic stress. Hormon stresnya itu tingginya terus-terusan, nggak turun-turun. Nah, dalam keadaan begini, kalau udah lanjut ke kegemukan atau obesitas, ya kan bakal susah tuh untuk nurunin lemak. Dan ini harus diperlukan. Sampai sini semoga jelas nih ya. Nah, itu tadi ini gambaran kondisi tidak normal. Baik tidak normalnya jangka panjang, gegara stres kronis, atau karena gangguan sesaat-saat.
Nah, terus gimana kalau dalam keadaan normal atau saat netral-netral saja? Dalam keadaan normal, ternyata hormon kortisol di tubuh kita itu fluktuatif juga. Ada pola-polanya, yaitu nggak flat stagnan di suatu level tertentu aja tuh produksinya. Dalam keadaan netral, produksi hormon kortisol dan hormon stres yang serangkaiannya itu paling kencang di pagi hari. Nah, ini paling penting. Makin siang ya, seiring waktu, terus produksi hormonnya akan melandai, dia akan minimal banget saat sekitaran waktu isya gitu, saat malam gelapnya udah sempurna. Karena pada saat itu mulai muncul hormon malam, hormon kegelapan yaitu melatonin dan serangkaiannya yang yaitu meredam noradrenalin, kortisol, dan hormon-hormon stres lainnya. Kayak gitu. Jadi maksimalnya melatonin dalam darah menurut pakar ritme sirkadian itu di sekitaran dini hari jam 2 atau sekitar itu. Dan kemudian setelah itu melandai terus sampai titik minimalnya untuk warga daerah tropis itu sekitaran jam 7 pagi gitu atau 7.30 lah antara-antara seperti itu. Otomatis di saat melatonin memuncak hormon kortisol akan terekam, tapi makin lama dia keredam bahan-bahan di pabriknya kortisol tuh ya kan jadi numpuk, sehingga begitu ada kesempatan saat kita bangun pagi saat hormon melatonin melandai, kortisol bakalan ngegas lagi. Tindak ceritanya itu tadi, kalau keadaan serba normal, serba netral, kortisol itu paling banyak di pagi hari, dan seiring kortisol yang meninggi, gula darah meningkat lebih tinggi, proses pembakaran lemak kan cenderung minimal. Tapi minimal ini bukan artinya tidak ada sama sekali ya. Dia bisa tetap ada kalau glukosa darah kita atau cadangan glukosa yang disebut glikogen itu rendah, misalnya disebabkan karena fasting panjang di hari-hari sebelumnya atau fasting apalah gitu. Dalam keadaan seperti itu ya, kortisol tinggi dan gula darah rendah, tubuh kita akan tetap bongkar cadangan lemak yang kemudian fokusnya bukan dijadiin keton sumber energi, melainkan untuk meninggikan glukosa darah sesuai perintah kortisol melalui suatu proses yang disebut gluconeogenesis. Dan nanti pada siangan saat kortisol menurun, gluconeogenesisnya akan bergeser juga. Glukosa darah akan bisa turun ke titik optimal, bongkaran lemak fokusnya digunakan untuk menghasilkan keton yang merupakan energi alternatif andalan tubuh kita. Seperti itulah kira-kira yang terjadi ya. Pada intinya, tingginya hormon stres kortisol itu berkecenderungan meredam bakar lemak. Nah, semoga sekarang ini jelas nih. Kenapa ada yang bilang bakar lemak itu akan terselip di pagi hari? Bisa jadi salah satu alasannya karena kecenderungan meningkatnya kortisol saat pagi itu yang secara alaminya itu bikin kita semangat bangun lebih mantap. Cuman tadi kita udah kabarkan ya bahwa pola seperti itu terjadinya dalam keadaan normal yang netral. Ini bisa berubah bila ada faktor-faktor lain. Bisa berubah karena suatu insiden sesaat atau hal yang akut. Bisa juga pergeserannya karena hal-hal yang sifatnya berkepanjangan atau kronis. Nah, kalau masih ada yang nggak jelas nih atau ada yang mau ditambahkan, silahkan aja ya. Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.